Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam acara Renungan Pagi GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu membaca merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini oleh karena kasih setiamu bagi kami. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sebelum kami melakukan aktivitas kami undang Engkau hadir menguasai hati pikiran kami di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami, memberikan kami kemampuan untuk memahami dan mengerti, serta melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius pasal 12 ayat 36 menjadi dasar renungan kita pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Tema renungan pagi bagi kita saat ini adalah saring sebelum sharing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali tema pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus pintar-pintar di dalam menggunakan alat komunikasi atau teknologi yang saat ini sedang kita jalani. Beberapa jumlah kata, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Beberapa jumlah kata yang harus kita keluarkan setiap harinya di dalam berkomunikasi, di dalam berbicara, baik kepada keluarga kita sendiri maupun kepada teman kita di dalam pekerjaan kita. Jumlahnya tentu banyak Bapak Ibu. Bahkan kita tidak akan bisa menghitungnya. Tetapi ada survei yang membuktikan bahwa setiap orang, setiap hari mengeluarkan kata-kata sebanyak 9.000 kata, dan ini adalah laki-laki. Nah, survei ini membuktikan bahwa perempuan mengeluarkan atau menggunakan kata-kata setiap harinya 2 kali lipat dari kata-kata yang dikeluarkan oleh laki-laki. Kalau tadi kaum laki-laki mengeluarkan kata-kata 9.000 kata setiap harinya, maka tentunya bagi ibu-ibu atau kaum perempuan lebih daripada itu. 2 kali lebih banyak daripada kaum lelaki. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, secara rata-rata biasanya perkataan atau kata-kata yang kita keluarkan setiap harinya demikian. Tetapi jangan lupa ada juga orang yang mungkin sepanjang sehari dia menggunakan atau mengeluarkan kata-kata sangat sedikit. Bisa saja karena sifatnya seorang pendiam. Atau mungkin dia sedang sendirian di rumah, sendirian di kos oleh karena tuntutan pendidikan atau pekerjaan. Dia terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kemampuan berbicara. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Masalahnya sekarang bagi kita adalah bagaimana kita memperbandingkan perkataan-perkataan yang baik dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Atau Alkitab mencatat dalam Matius tadi mengatakan bahwa kata yang sia-sia. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, kita berbicara kepada orang lain dengan tujuan yang baik, memberikan mereka kekuatan, motivasi, bahkan dorongan untuk semakin mengalami yang namanya kasih dan karunia Tuhan dalam hidup mereka. Ada juga mengeluarkan kata-kata dalam bentuk pujian, nyanyian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bandingkan dengan kata-kata yang kita keluarkan tetapi justru untuk mengeluh, menyalahkan, mengutuk, memaki, bahkan gosip. Tidak juga sedikit di antara kita mengeluarkan kata-kata kotor di dalam perkataan-perkataan kita setiap hari. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa sebanyak kata-kata yang keluar dari mulut kita, maka sebanyak itu pula kita harus menyaringnya agar bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika saatnya tiba.
saring sebelum sharing. Saudara-saudara, di era digitalisasi saat ini, teknologi sudah semakin canggih. Maka dengan mudah bagi setiap orang untuk mengakses berbagai macam berita, informasi, bahkan konten-konten yang mungkin saat ini kita lihat ada banyak yang tidak lagi memberkati. Bahkan banyak konten-konten, informasi-informasi yang justru menyesatkan. Terlebih anak-anak yang masih di bawah usia SD, SMP, sampai kepada orang tua. Yang apabila kita tidak pandai untuk mengontrol, tidak pandai untuk menyaring, maka berita-berita yang kita akses itu akan menjadi problem di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hal ini tentunya memudahkan kita untuk bisa membedakan mana informasi yang baik, mana yang tidak baik, agar kita bisa memilah-milah. Sehingga ketika kita membaca berita, menerima informasi, kita harus saring terlebih dahulu. Kita saring lebih awal sebelum kita sharing ke teman, sahabat, atau ke grup-grup kita lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang dengan mudah sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, maka dengan mudah mereka menelan informasi secara mentah-mentah. Informasi yang mereka dapatkan langsung mereka anggap itu adalah kebenaran tanpa melihat dan juga menyeleksi dari mana sumber berita itu dan bagaimana kebenarannya. Mereka langsung mengambil tindakan untuk membagikan berita itu kepada teman-teman mereka yang banyak di grup-grup media sosial lainnya. Kenapa? Sebagian dari orang-orang tersebut, bisa saja itu adalah bagian dari kita, adalah merasa bangga, merasa senang ketika mereka yang terlebih dahulu men-share atau membagikan berbagai informasi-informasi itu dengan yang utama atau yang pertama dibandingkan dengan teman-teman atau orang lain. Ini menjadi kebanggaan bagi mereka. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu presiden buruk bagi kita bila mana kita kurang waspada, kurang hati-hati untuk menyaring setiap berita yang ada sebelum kita sharing. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang tertentu tidak memikirkan apa dampak atau apa yang menjadi risiko ketika berita-berita itu mereka sebarluaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya dan kepada para pendengarnya. Dan tentunya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Agar kita menggunakan kata-kata kita itu dengan baik. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Kalau kita ibaratkan sekarang ini dalam kemajuan teknologi adalah kita gunakan jempol kita, jari jemari kita untuk mengirim berita, untuk men-share informasi adalah informasi yang baik, yang positif, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berhati-hati mempercayai sesuatu berita, terutama di bidang kehidupan kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja, sebagai bagian dari anggota keluarga. Jangan sampai isu-isu yang tidak jelas, yang belum tentu benar kebenarannya, kita sebarluaskan sehingga menjadi berisiko kepada orang-orang yang menerimanya. Kenapa? Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi mencari kebenaran, tetapi justru mereka mencari ketenaran. Yang penting viral, yang penting terkenal, yang penting kirim dulu. Resikonya nanti saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berbeda, kita harus tampil berbeda, agar kita menjaga kata-kata kita, informasi yang kita terima, termasuk jempol dan jari jemari kita untuk menyaring terlebih dahulu, baru kita sharing berbagai informasi itu. Sebelum kita berbagi, hendaknya kita baca, kita pahami terlebih dahulu. Bila mana berita atau informasi itu tidak baik dan tidak jelas sumbernya dan kebenarannya, maka cukup berhenti di gadget kita sendiri.
bila perlu hapus, dan tidak perlu untuk membagikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kata-kata yang sia-sia, setiap tindakan, informasi yang kita kirimkan, yang kita share kepada berbagai kalangan, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan pada hari penghakiman. Ada waktunya nanti, walaupun saat ini kita berkata, wah kita baik-baik saja. Tetapi ingat, dampaknya adalah di dalam kehidupan kita, baik sekarang ini maupun pada harinya Tuhan, kita harus bertanggungjawabkan di dalam masa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita agar sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Saring dulu, baru sharing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana kami baca renungkan pagi hari ini. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami, menjaga kata-kata kami, perkataan kami, menjaga jari jemari kami, jempol kami, agar kami saring terlebih dahulu setiap informasi yang ada, baru kami sharing. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.